Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran belajar matematika bersama Pak Piwi, guru SMP 2 Jekulo. Untuk kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat bagian yang pertama, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya marilah kita pahami dulu apa itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dalam X adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C ini adalah bilangan real. Fungsi kuadrat dapat juga dituliskan sebagai fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ingat waktu mempelajari fungsi pada materi sebelumnya bahwa tulisan lambang y dan fx ini sama. Contoh fungsi kuadrat, maka bisa dilambangkan Y sama dengan atau Fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 2X kuadrat, Fx sama dengan 3X kuadrat, dan Fx sama dengan negatif 5X kuadrat. Ini fungsi-fungsi kuadrat di mana B dan C nya 0. Untuk yang kedua, ini fungsi kuadrat dengan C sama dengan 0. Bentuk ketiga, fungsi kuadrat dengan B-nya 0. Dan bentuk yang terakhir, ini fungsi kuadrat dengan A, B, dan C-nya semuanya tidak 0. Nanti kita lanjut tentang grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kita ingat grafik fungsi pada materi sebelumnya. Ingat bahwa fungsi Y sama dengan Fx dengan X itu kita sebut sebagai asal, dan Y sama dengan Fx sebagai nilai fungsi atau hasil. X sebagai asal digambarkan pada sumbu X dan Y sama dengan Fx sebagai hasil digambarkan pada sumbu Y pada bidang koordinat. Nah, berarti kita ingat bidang koordinat yang terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu benatar kita beri nama sumbu X dan sumbu tegak yang kita beri nama Y. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dapat kita bantu, kita tentukan terlebih dahulu dengan nilai fungsi atau hasil yang dilambangkan Y dari beberapa asal. Menentukan nilai fungsi atau nilai Y menggunakan tabel nilai fungsi. Ini sebagai alat bantunya adalah kita menggunakan tabel. Karena ada cara yang lain yang bisa digunakan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Tapi untuk kali ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi dengan menggunakan bantuan tabel nilai fungsi. Kita ingat membuat tabelnya. Misalkan seperti ini, ada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4 dengan daerah asalnya X, di mana X-nya lebih dari negatif 3 atau sama dengan negatif 3 dan kurang dari atau sama dengan 3, X-nya anggota bilangan real. Berarti bilangan real dari negatif 3 sampai 3. Ini daerah asalnya yang sudah ditentukan. Karena ini sudah ditentukan berarti terbatas, maka kita ambil dari sini nanti. Maka untuk menyelesaikannya,
karena ini bilangan real, itu tidak bisa kita sebutkan satu persatu, maka kita ambil bagian bulatnya saja. Kita ambil bagian bulatnya saja, yaitu dari negatif 3 sampai 3. Kemudian kita siapkan tabel seperti ini. Nah, setelah tabelnya ini tersedia, maka kita lengkapi tabel ini dengan melihat fungsinya dan daerah asalnya. Kita lihat di sini, kita tadi mengambil bagian bulatnya sebanyak 7 bilangan, maka kita sediakan di sini 8 kolom, karena yang satu kolom nanti untuk menuliskan lambang-lambang dari fungsi ini. Siapa yang kita tuliskan? Pertama kita tuliskan asal. Asal tadi dilambangkan dengan X. Kemudian setelah asal kita tuliskan di sini bagian-bagian yang ada pada fungsi kuadrat itu, yaitu X kuadrat dikurangi 4, kita gabungkan jadi negatif 4 ini. Kemudian nilai Y-nya berarti nilai dari ini nanti, dan pasangan antara X dan Y menjadi titik koordinat. Nah, berapa baris yang kita sediakan ini nanti tergantung dari kondisi fungsi kuadrat tersebut. Nah, kalau ini sudah kita siapkan seperti ini, mari kita lengkapi tabel ini sesuai dengan yang ada ini. Yang pertama adalah X. X itu asal. Asalnya siapa saja, negatif 3 sampai 3 kita lengkapkan pada tabel ini. Nah, sehingga seperti ini. Kalau sudah, untuk baris yang kedua, ini baris X kuadrat. X kuadrat. Di sini X-nya negatif 3, berarti negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kali negatif 3, 9. Di sini X-nya negatif 2, X kuadrat, berarti negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Negatif 1 kuadrat, berarti negatif 1 kali negatif 1, dan seterusnya. Sampai yang terakhir 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. Kemudian baris negatif 4 ini, karena negatif 4 tidak terpengaruh oleh asal, tidak terpengaruh oleh X, maka nilainya tetap. Tetap, tinggal kita tulis tetap. Nah, kalau sudah, bagaimana mencari nilai Y? Baris Y ini bagaimana mencarinya, menentukannya adalah kita lihat dari fungsinya. Kita lihat ini dan ini. X kuadrat dikurangi 4 atau X kuadrat ditambah negatif 4. X kuadrat negatif 4. X kuadrat kurangi 4. Nah, ini. Maka ini kita jumlahkan atau kita gabungkan. X kuadrat dengan negatif 4, berarti 9 dengan negatif 4, kita gabungkan, maka kita jumlahkan sehingga diperoleh 5. 9 ditambah negatif 4, yang ini 0, dan seterusnya. Nah, 1 dengan negatif 4, berarti negatif 3. Nah, terusnya sama seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita tuliskan pasangan antara X dan Y, asal dan hasil, menjadi pasangan titik koordinat yang nantinya akan kita gambarkan pada bidang koordinat. Nah, ini untuk membuat tabelnya. Perhatikan urutan-urutan untuk membuat tabel seperti ini. Nah, nanti yang akan kita gunakan sebagai alat bantu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, mari kita lanjutkan untuk cara menggambar grafik fungsi kuadratnya. Maka langkah-langkah yang kita kerjakan
sebelum menggambar fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut, yaitu ambil bagian bulat dari daerah asal atau domainnya. Kemudian buatlah tabel nilai fungsi sesuai fungsi kuadratnya, karena tadi sudah saya katakan kita dengan bantuan tabel nilai fungsi. Kemudian lengkapi tabel nilai fungsi itu sehingga diperoleh titik-titik yang nanti kita akan gambarkan pada bidang koordinat. Kemudian setelah digambarkan pada bidang koordinat, titik-titik itu kita hubungkan dengan kurva lengkung, maka terbentuklah fungsi kuadrat. Ini langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bantuan tabel. Nah, perhatikan contoh ini. Misalkan gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurangi 4 dengan X-nya anggota bilangan real. Nah, karena ini asalnya itu tak terbatas, maka kita tentukan sendiri untuk mengambil bagian bulatnya. Nah, maka kita langkah pertama ambil bagian bulatnya. Tadi langkah pertama ambil bagian bulatnya. Langkah kedua siapkan tabel. Sebanyak berapa baris, berapa kolom, sesuaikan dengan bagian bulat yang kita ambil dan kondisi dari fungsi kuadrat tersebut. Sama seperti tadi kita lengkapi tabel. Setelah disiapkan tabelnya kita lengkapi, diawali dengan asal, kemudian fungsi kuadrat tersebut, dan diakhiri dengan pasangan X dan Y atau nanti menjadi koordinat titik. Nah, jadi X kuadrat negatif 4, kemudian nilai Y dan koordinat titik. Asal kita lengkapkan di sini sesuai yang kita pilih. Kemudian kita cari nilainya X kuadrat, berarti ini dikuadratkan semua, untuk mengisi yang sini. Oke, negatif 3 kuadrat berarti 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Lengkap. Negatif 4 tidak terpengaruh oleh X, tidak terpengaruh oleh asal, berarti tetap. Seperti tadi, berarti ini kita lihat X kuadrat dikurangi 4 atau X kuadrat ditambah negatif 4. Nah, ini kita jumlah. Nah, oke. Nah, kita jumlah. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi ini dijumlah. Ini dijumlah, letakkan sini. Nah, kalau sudah kita pasangkan, maka jadilah koordinat titik. Negatif 2 dengan 0, negatif 1 dengan negatif 3, 0 dengan negatif 4, dan seterusnya sampai 3 dengan 5. Maka diperoleh titik ini. Nah, titik-titik inilah yang kita gambar pada bidang koordinat. Titik-titik ini yang kita gambar pada bidang koordinat. Nah, negatif 3,5, negatif 2,0, negatif 1, negatif 3, 0, negatif 4, 1, negatif 3, 2,0, dan 3,5. Nah, dari titik-titik ini yang ada kita hubungkan dengan kurva lengkung. Nah, sehingga diperolehlah grafik fungsi kuadrat. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Y sama dengan 8X dikurangi 2X kuadrat dengan X-nya anggota bilangan real. Sama, untuk menyelesaikannya kita ambil bagian bulat dari daerah asal. Bagaimana menemukan ini? Nah, ini nanti kalian akan bisa memahami setelah ada beberapa contoh ini dari mana bilangan ini. Yang penting kita ambil dari bilangan bulat, karena bilangan real itu tidak terbatas, tidak bisa ditulis satu persatu, maka kita ambil bilangan bulatnya saja. Nah, untuk ini saya ambil dari negatif 1 sampai 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 bilangan, berarti kita butuh 8 kolom. Di sini ada dari persamaan dari fungsi kuadratnya ini, lambangnya ini kita lihat, berarti kita butuh 5 baris yang diawali dari asal, kemudian 8x, negatif 2x kuadrat, kemudian nilai y, dan pasangan x, y. Jadi kita lengkapkan pada tabel ini. Nah, untuk asalnya negatif 1 sampai 5. 8x berarti 8 kali x, 8 kali negatif 1 berarti negatif 8. 8 kali x, x-nya 0 berarti 8 kali 0, 0. 8 kali 1, 8. 8 kali 2, 16 dan seterusnya sampai 40. Nah, yang harus hati-hati ini, negatif 2x kuadrat, berarti x kuadrat dihitung dulu baru dikalikan negatif 2. X kuadrat, x-nya negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat. Berarti negatif 1 kali negatif 1, 1 dikalikan negatif 2, sehingga nilainya negatif 2. Negatif 2 kali x kuadrat, x-nya 0, berarti 0 kuadrat, 0 kali negatif 2, 0. X-nya 1, berarti 1 kuadrat, 1 dikalikan negatif 2, negatif 2, dan seterusnya. Ini 2, 2 kuadrat 4, 4 kali negatif 2, negatif 8. 3 kuadrat, 3 kuadrat 9 kali negatif 2, negatif 18. 4 kuadrat 16 kali negatif 2, negatif 32. 5 kuadrat 25 kali negatif 2, negatif 50. Kalau sudah, ini kita jumlah. Ini kita jumlah untuk menentukan nilai y. Berarti ini kita jumlah. Kita jadikan 1, sehingga negatif 8 dengan negatif 2, negatif 10. 0, 0. Nah, yang ini 6, 8, 6. Ini juga 0, negatif 10. Sehingga diperoleh pasangan bilangan ini menjadi koordinat titik negatif 1 dengan negatif 10, 0,0, 1,6, 2,8, 3,6, 4,0, 5, negatif 10. Nah, sehingga diperoleh pasangan titik-titik seperti ini. Nah, titik-titik inilah yang kita gambar pada bidang koordinat. Setelah kita gambar, kita hubungkan dengan kurva, maka terbentuklah grafik fungsi kuadrat. Nih, negatif 1, negatif 10, 0,0, 1,6, 2,8, 3,6, 4,0, 5, negatif 10. Ini kita hubungkan dengan kurva. Kalau menghubungkan ini tidak usah pakai penggaris. Nanti kalau dengan penggaris maka gambarnya akan patah-patah. Nah, berarti kan contoh yang pertama tadi membukanya ke atas, kalau yang contoh kedua ini membukanya ke bawah. Lanjut untuk contoh yang ketiga. Nah, ini untuk fungsi kuadrat yang ABC-nya lengkap dengan X-nya anggota bilangan real sama. Langkah pertama kita ambil bagian bulatnya. Nah, saya mengambilnya dari negatif 2 sampai 5. Karena ini ada 8 angka, maka kita butuh 9 kolom. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita butuh 6 baris. Nah, itu 6 baris. 9 kolom. Kita lengkapi, selalu diawali dengan asal. Nah, asal, kemudian ini x kuadrat, negatif 3x, negatif 4, nilai y, dan pasangan x dan y, titik koordinat. Nah, ini untuk membuat ini. Nah, kita lengkapkan bilangan asal ini kita pada tabel. Oke, berarti negatif 2, negatif 1, 0 sampai 5. Nah, kalau sudah, mari kita hitung per baris.
X kuadrat, berarti X-nya dikuadratkan. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Negatif 1 kali negatif 1, 1. 0, dan seterusnya. Sampai yang paling akhir, 5 kali 5, 25. Baris berikutnya, negatif 3X, artinya negatif 3 kali X. Nah, karena di sini X-nya negatif 2, berarti negatif 3 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif. Nah, berarti positif 6. Negatif 3 kali negatif 1, berarti positif 3. Negatif 3 kali 0, 0. Dan seterusnya. Sehingga negatif 3 kali 1, negatif 3, dan seterusnya. Sehingga yang terakhir negatif 3 kali 5, negatif 15. Berikutnya, negatif 4 tidak terpengaruh oleh X, tidak terpengaruh oleh asal, maka tetap. Nah, sekarang untuk menentukan nilai Z, kita lihat di sini, X kuadrat, negatif 3X, negatif 4. Nah, saya baca di sini negatif karena ini nanti kita gunakan untuk menjumlahkan ini. Nah, maka ini kita jumlahkan. 4, 6, negatif 4. Kita jumlahkan. Nah, sehingga diperoleh 4 tambah 6, 10. 10 ditambah negatif 4 berarti 6. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah negatif 4, 0. 0 tambah 0, 0 tambah negatif 4, negatif 4, dan seterusnya. Nah, sehingga ini negatif 6, ini juga negatif 6, ini negatif 4, ini 0, ini 6. Kita lihat. 25 ditambah negatif 15, 10. 10 ditambah negatif 4, 6. Nah, ini maka disinilah nanti kalian harus mengingat kembali penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, kalau sudah berarti kita pasangkan menjadi koordinat titik. Negatif 2,6, negatif 1,0, 0, negatif 4, dan seterusnya sampai 5,6. Sehingga diperoleh titik-titik seperti ini. Nah, maka titik-titik inilah nanti yang kita gambar di bidang koordinat. Setelah digambar pada bidang koordinat, kita hubungkan. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Negatif 2,6, negatif 1,0, 0, negatif 4, 1, negatif 6, 2, negatif 6, 3, negatif 4, 4,0, dan 5,6. Nah, titik-titik yang sudah kita gambarkan ini kita hubungkan dengan kurva lengkung. Jangan pakai penggaris, nanti patah-patah. Nah, ini. Nah, maka setelah ini sampai sini karena lengkung, maka kita buatnya seperti ini. Nah, ini untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bantuan tabel nilai fungsi. Silahkan difahami, diperhatikan, sehingga kalian nanti bisa berhasil dan sukses. Selamat belajar. Semoga berhasil dan sukses. Amin. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.